Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi termokimia yang ketiga ya. Nah, ini akan membahas tentang hukum Hess ya. Kita mulai saja langsung. Nah, di dalam termokimia ada yang disebut dengan perubahan entalpi standar atau delta H0 ya. Jadi standar itu artinya dia berada pada 1 mol. Nah, standarnya itu seperti apa sih? Yang pertama, mengacu pada delta H ketika jumlah mol reaksi yang ditentukan atau semua pada keadaan standar. Standar itu berarti harus pada suhunya 25 derajat, kemudian atau sama dengan 298 Kelvin, dan tekanannya dalam 1 atm atau atmosfer. Kemudian diubah sepenuhnya menjadi jumlah mol produk yang ditentukan. Semua pada keadaan standar juga. Nah, pada keadaan 25 derajat sama dengan 1 atm. Jadi, biasanya kalau dalam mol itu adalah dalam 1 mol atau tergantung kepada reaksinya. Nah, kemudian jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, kita bahas. Yang pertama ada yang disebut dengan entalpi pembentukan molar standar atau delta HF0 ya. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi kimia yang mana 1 mol zat dalam keadaan tertentu terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Jadi, namanya juga pembentukan berarti awalnya terbentuk dari unsur-unsurnya. Contohnya karbon ditambah oksigen akan menjadi karbon dioksida atau bisa jadi karbon monoksida. Itu bisa termasuk ke dalam entalpi pembentukan standar. Jadi pembentukan karbon dioksida. Kemudian yang kedua, masih yang pertama. Entalpi pembentukan molar standar persamaan termokimia contohnya dari HBr dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah reaksi dari pembentukan 1 mol HBr. 1 mol HBr itu dihasilkan dari setengah mol gas H2 ditambah setengah mol gas Br2 yang menghasilkan reaksinya ini berlangsung secara eksoterm atau negatif 36,4 kJ per mol. Nah, ini pembentukan karena untuk hidrogen dengan brom akan membentuk HBr. Jadi membentuk HBr. Jadi namanya adalah reaksi pembentukan. Nah, yang kedua contoh entalpi pembentukan molar standar dan persamaan termokimia dari C2H5OH. Nah, C2H contohnya terbuat dari apa saja sih C2H5OH itu? Nah, yang pertama berarti 1 mol C2H5OH terdiri dari 2 mol C, kemudian 3 mol hidrogen dan setengah mol oksigen dengan mengeluarkan kalor atau bersifat eksoterm negatif 277,7 kJ per mol. Nah, itu untuk pembentukan standar dari C2H5 atau disebut dengan etanol ya. Nah, nilai delta HF0 untuk setiap unsur dalam keadaan standar didefinisikan sebagai 0. Nah, kita lihat 0 di sini, kita lihat, nah di sana standarnya delta HF0 berarti nilainya standar. Kalau delta HF saja berarti tidak ada angka nolnya. Nah, yang kedua yaitu entalpi penguraian molar standar atau delta HD0. Biasanya ini adalah kebalikannya ya. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi kimia yang mana suatu mol zat dalam keadaan tertentu terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi kebalikan dari pembentukan. Kalau penguraian yang asalnya contohnya CO2 dia akan jadi C dengan. Nah, kita lihat contohnya yang pertama. Entalpi penguraian molar standar dalam persamaan termokimia dari H2O atau air ya, dituliskan sebagai berikut. Jadi H2O itu diuraikan lagi. Nah, H2O yang bersifat liquid diuraikan menjadi hidrogen yang bersifat gas dengan setengah oksigen yang bersifat gas. Nah, delta HF0-nya kurang lebih dia bersifat endoterm atau positif 285,8 kJ per mol.
Jadi bisa saja ini adalah kebalikan dari yang pembentukan, karena ini namanya penguraian. Kalau pembentukan tadi negatif atau eksoterm, kalau ini penguraian berarti nilainya endoterm atau positif. Nah, contoh yang kedua yang diuraikan adalah kalsium karbonat. Penguraian standar, kita lihat reaksinya. Nah, kalium karbonat yang bersifat padat diuraikan menjadi kalsium saja, kemudian direaksikan dengan menghasilkan C dan O2 atau 3/2 mol O2 yang bersifat gas. Reaksinya bersifat endoterm atau positif 1207 kJ per mol. Dan yang ketiga adalah reaksi pembakaran molar standar atau delta H0C. Pembakaran otomatis akan menggunakan oksigen. Jadi kalau yang ada yang disebut reaksi pembakaran, di sana pasti terdapat oksigen. Nah, perubahan entalpi ketika 1 mol zat terbakar atau bergabung dengan oksigen dalam keadaan standar. Jadi nanti kalau ada delta H0, kemudian ada oksigen, nah itu berarti masuknya ke reaksi pembakaran. Nah, kita lihat. Contohnya, entalpi pembakaran molar standar dan persamaan termokimia dari CH4 atau metana dapat dituliskan yang pertama. Nah, di sini ada, kita lihat, nah, pointernya. Nah, 2O2, nah ini yang dimaksud dengan pembakaran. Berarti metana atau CH4 direaksikan dengan oksigen itu masuknya ke reaksi pembakaran. Dia akan menghasilkan CO2 ditambah H2O. Yang menghasilkan delta HF0-nya adalah negatif 887 kJ per mol untuk 1 mol CH4 atau metana. Nah, kemudian untuk nomor 2, entalpi pembakaran molar standar yang persamaan termokimia dari SiH4 atau silikon ya. Nah, contohnya di sini SiH4 direaksikan dengan oksigen, dia akan menjadi SiO2 menjadi 2H2O. Delta HF-nya negatif 1516,8 kJ per mol. Berarti reaksinya bersifat eksoterm. Nah, itu berarti ada 3 reaksi itu. Yang pertama ada reaksi pembentukan, kemudian ada reaksi penguraian, dan yang ketiga ada reaksi pembakaran. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Hess ya. Hukum Hess ini, nah pada tahun 1840 ilmuwan kimia bernama Germain Henry Hess ya, namanya juga Hess, berarti masuknya ke hukum Hess. Jadi kalau yang menemukannya contohnya di sini Iqbal, berarti namanya hukum Iqbal. Nah, seorang profesor di Universitas Petersburg ya mengemukakan bahwa hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor yang bersembunyi. Nah, kita lihat hukumnya berbunyi seperti ini. Jika suatu proses reaksi kimia berlangsung dengan beberapa langkah atau tahap reaksi, meskipun hanya dugaan, maka perubahan entalpi delta H untuk proses reaksi secara keseluruhan adalah jumlah perubahan entalpi dari setiap tahapannya. Jadi ada yang mengalami beberapa tahap, ada yang hanya mengalami satu tahap. Itu nilainya sama. Nah, contohnya seperti ini. Jadi delta H0 reaksi itu adalah terhubung dari delta H0 ditambah delta Hb0 ditambah delta Hc0. Jadi berbagai macam tahapannya itu reaksi kan menjadi satu reaksi. Nah, contohnya kalau digambarkan seperti ini. Nah, ibaratkan di sini kalian ada delta H1, ada delta H2, kemudian di sini ada delta H4, ada delta H3. Semuanya mengarah ke D. Nah, jalannya jadi delta H1 ditambah delta H2 itu sama dengan delta H4 ditambah delta H3. Jadi tiap tahapannya itu kalau dijumlahkan hasilnya harus sama. Contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin ke Jakarta, sekarang kan jalannya banyak ya. Bisa ke Puncak, bisa ke Bandung, bisa lagi ke Majalengka atau Cipali.
Nah, itu menggunakan hukum Hess, delta H-nya itu pasti sama meskipun kita melakukan yang satu orang jalannya ke Cipali, yang satu orang jalannya ke Cipularang. Itu akan sama. Contoh yang lain. Nah, ini yang kedua, ini ada delta H1, ada delta H2, ada delta H. Kalau delta H1 itu ada satu tahap dari A langsung ke C. Nah, kemudian untuk yang A ke B ke C, mau ke C sih sama, cuman tahapannya ada 2 jalan nih. Paminui mengumir ya jalan, mun kakawali teh kata Lagasari jalan. Nah, contohnya di sini jadi delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, itu akan sama. Jadi kalau kalian ingin mencari delta H3, tinggal delta H1 dikurangi delta H2. Kalau ingin mencari delta H1, tinggal menambahkan delta H2 ditambah delta H3. Kalau ingin mencari delta H2, berarti kalian harus delta H1 dikurangi delta H3. Jadi itu tergantung ke dalam reaksinya. Kalau untuk hukum Hess ya. Nah, kalau melalui persamaan termokimia kurang lebih seperti ini. A ke B nilainya adalah delta H1, kemudian B ke C nilainya adalah delta H2. Nah, kemudian C ke D nilainya adalah delta H3. Itu sama aja dengan yang tadi ya. Jadi, ketika yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu kalau berlawanan arah dari panah bisa dicoret. B dicoret dengan B, nah contohnya B dicoret dengan B, C dicoret dengan D, jadi hasilnya tetap A ke D. Nah, hasilnya A ke D, hasilnya reaksi A-nya adalah tetap delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Jadi seperti yang ini tidak terpakai ya, keduanya dicoret, tetapi kan itu masuk ke dalam tahapannya, tetap harus dimasukkan meskipun pada akhirnya reaksi yang kedua ini dicoret semuanya. Nah, kalau menurut persamaan termokimianya kurang lebih seperti ini. Kemudian tentukan perubahan entalpi reaksi standar untuk reaksi yang pertama. Di sini ada CS setengah O2 akan menjadi CO. Kemudian diketahui tahapan reaksinya sebagai berikut. Jadi tahapan yang pertama, C direaksikan dengan O2 dulu, hasilnya adalah CO2. Kemudian tahapan yang keduanya, CO ditambah setengah O2 akan menjadi CO2. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, di sini kita lihat dulu lengkap ya. Nah, kita lihat di sini C ditambah setengah O2 jadi CO. Jadi kalian harus menghasilkan reaksi yang seperti di atas. C ditambah setengah O2 akan menjadi CO. Sedangkan tahapannya ini ada 2. Ada yang C ditambah O2, ada yang CO ditambah setengah O2. Nah, kita lihat di sini sudah ada delta H-nya, delta H1, delta H2. Nah, yang ada di sebelah kiri dengan yang ada di sebelah kanan, ketika berbeda ruas berdasarkan panahnya, bisa kita coret. Bisa kita coret contohnya setelah kita lihat. Nah, samakan dulu. Kalau yang ada C, nah contohnya C ini ada di sebelah kiri, kemudian C yang atas juga sebelah kiri, berarti reaksinya bisa tetap ya. Nah, bisa tetap C ditambah O2 akan menjadi CO2 delta H-nya negatif 393,5 kJ. Nah, kemudian untuk yang kedua kita lihat. Nah, yang kedua ini adalah C ditambah setengah O2 akan menjadi CO2. Nah, kenapa harus dibalik CO2-nya? Kenapa coba? Karena kita membutuhkan CO. Ya, CO yang mana, Bu? CO yang ini. Nah, ini adalah CO yang gas. CO yang ini berada di sebelah kanan. Nah, sedangkan dalam reaksi yang diketahuinya, CO-nya ada di sebelah kiri. Nah, CO yang di sebelah kiri ini kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Nah, berdasarkan persamaan reaksi kalau yang termokimia, nah, ketika CO ini dipindahkan ke sebelah kanan itu sebelah mana sih? Jadi reaksinya dibalik. Nah, kalau CO ini dipindahkan ke sebelah kanan, otomatis semuanya ikut ke kanan.
Nah, maka CO ditambah setengah O2 gas. Nah, yang ini. Nah, jadi CO2-nya berada di reaktan, di sebelah kiri. Kita balikan reaksinya. Ketika sudah dibalik, otomatis delta H-nya juga ikut terbalik. Yang asalnya negatif 283 berubah menjadi positif 283. Nah, kalau yang tadi kenapa tidak dibalik? Karena sudah sesuai. Yang C-nya ada di sebelah kiri, kemudian kita melihat yang ditanyakannya juga C-nya ada sebelah kiri. Nah, reaksi yang sebelah sini yang diketahui ini harus hasilnya nanti harus sama dengan reaksi yang di atas. Kita lihat, kalau ada yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan itu harus dicoret. Contohnya, di sini ada CO2 di sebelah kiri, kemudian ada CO2 di sebelah kanan. Maka kita harus coret. Nah, coret-coret jadi habis. Kemudian tinggal oksigennya. Asalnya oksigen ini adalah satu oksigen, tetapi di sini ada setengah oksigen dan yang harus sesuai dengan reaksi yang di atas, yang ini adalah setengah oksigen. Maka kita kurangi yang setengah oksigen ini dengan setengah oksigen yang di atas. Nah, yang ini. Ini tinggal dikurangi, kemudian hasilnya jadi setengah oksigen karena setengahnya sudah dicoret dengan yang sebelah kanan. Dan yang CO kita turunkan, yang C kita turunkan, ya maka hasilnya reaksinya sama dengan reaksi yang ditanyakan. Nah, berapa nilai delta H-nya? Sebetulnya mudah ya. Nilai delta H-nya kalian tinggal menambahkan nilai yang delta H1 dengan nilai yang delta H2. Nah, maka delta H-nya adalah negatif 110,5 kJ per mol. Ini agak ribet ya, soalnya kalau di kelas juga agak lama. Ini untuk materi yang ini. Kita coba contoh yang kedua. Nah, tentukan perubahan entalpi reaksi untuk reaksi. Nah, reaksinya yang ini. Ini adalah reaksi standar yang ditanyakan. Ini adalah reaksi standar yang ditanyakan. Kita lihat yang diketahuinya apa saja. Nah, tahapan reaksi yang diketahuinya ada 1, itu C, kemudian ada O2 menjadi CO2. Kemudian ada satu lagi, H2 setengah O2 akan menjadi H2O. Nah, ini bedanya. Ada reaksi yang ketiga. Nah, reaksi yang ketiganya bagaimana? Oke, kita lihat. Nah, kita identifikasi dulu. Berdasarkannya ada C. C itu ada di reaksi yang pertama ya. Kemudian ada H2. H2 ada di reaksi yang kedua. Kemudian ada CH4. CH4 ada di reaksi yang ketiga. Nah, kalau C dengan H2 itu ada di sebelah kiri. Kalau CH4 itu ada di sebelah kanan. Nah, berdasarkan tahapan reaksi yang telah diketahui, kalau yang C ini sudah sama ya, sudah. Nah, ini sudah di sebelah kiri. Kemudian untuk H2-nya juga sama, sudah di sebelah kiri. Jadi kita tinggal menentukan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini CH4, kalau CH4 ini di sebelah kanan, sedangkan dalam yang tahapan reaksi yang diketahui berada di sebelah kiri. Berarti hanya reaksi 3 yang dibalik. Nah, sekarang kita lihat. Oke, nah di sini C ditambah O2, kemudian akan menjadi CO2 ya, sama ya, delta H-nya. Tetap sama negatif 393,5 kJ per mol. Kemudian untuk yang 2H2-nya, 2H2 berarti kelas sekedap. Oh iya. Nah, untuk yang 2H2 ini, kalian perhatikan, untuk reaksi yang kedua, ini H-nya itu hanya 1 mol ya. H-nya hanya 1 mol, kemudian yang ditanyakannya adalah H-nya berapa mol? H-nya 2 mol. Nah, kalau 2 mol ini harus sama dengan yang mana, Bu? Harus yang sama dengan yang ini. Nah, karena yang ini hanya 1 mol,
kemudian yang ini 2 mol, maka H yang bawah itu harus dikalikan 2. Yang artinya, nah yang ini menjadi 2H2, kemudian yang setengah O2 dikalikan 2 jadi oksigen saja, kemudian yang H2O tinggal dikalikan 2. Bagaimana dengan delta H-nya? Delta H-nya juga harus dikalikan 2. Yang asalnya negatif 285, dia dikalikan 2 akan menjadi negatif 571,6. Nah, kemudian untuk yang ketiga, nah reaksi yang ketiga yang dicari adalah CH4. Nah, CH4 berada di sebelah kanan, sedangkan yang di soal atau yang diketahuinya berada di sebelah kiri. Maka reaksinya harus dibalik. Maka CO2-nya harus disimpan di sebelah kiri. Nah, CO2 ditambah H2O akan menjadi CH4 ditambah 2 oksigen. Nah, setelah itu, yang asalnya negatif 890, karena reaksinya dibalik, maka akan berubah menjadi positif 890. Nah, oke, kita lihat yang dicoretnya ya. Yang dicoretnya ini. Nah, oksigen yang sebelah kiri ini terdiri dari oksigen yang atas dengan oksigen yang bawah. Kalau digabungkan jadi 2 oksigen, kita coret dengan oksigen dalam reaksi yang ketiga di sebelah kanan. Di sini ada 2 oksigen, berarti sudah habis. Nah, kemudian untuk CO2-nya, CO2 sebelah kiri itu, nah yang ini. Kemudian dicoret dengan CO2 yang sebelah kanan. Dan H2O yang sebelah kiri, 2H2O dengan H2O yang sebelah kanan. Kita turunkan sisanya yang tidak dicoretnya, berarti C dengan 2H2 akan menjadi CH4. Nah, reaksi ini sama dengan reaksi yang ditanyakan. Nah, yang di atas, yang ini. Nah, hasilnya, nah justru yang diperlukan yang ini, delta H-nya. Delta H-nya kalian tinggal menjumlahkan delta H1, delta H2, delta H3. Jadi negatif 393,5 kJ ditambahkan negatif 571, kemudian ditambahkan lagi positif 890. Hasilnya delta H0-nya adalah negatif 74,8. Nah, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi seperti ini. Kalau pokoknya kalian harus melihat pertanyaan reaksinya. Jadi semuanya akan harus sama dengan reaksi yang ini. Tahapannya. Nah, kalau jumlah molnya beda, kalian juga harus kalikan dengan yang sesuai dengan yang ditanyakan. Atau ketika reaksinya di kiri, harus di kiri. Kalau ketika reaksinya di kanan, harus di kanan. Nah, contoh diagram tingkatan energi dari hukum Hess. Nah, kalau tadi contoh soalnya yang cerita, nah ini kalau contoh soalnya yang diagram. Sebetulnya lebih mudah yang diagram dibandingkan yang cerita. Nah, kita lihat. Nah, delta H itu adalah yang tadi delta H ini dari A ke D. Tahapannya, contohnya kalau kalian mau langsung ke Jakarta bisa saja naik pesawat kalau yang delta H0 ini. Nah, kalau kalian mau jalan mobil berarti A ke B dulu, dari sini ke dari Ciamis ke Tasik dulu, dari Tasik ke Bandung dulu, dari Bandung ke Jakarta dulu gitu. Jadi delta H1, delta H2, delta H3, semua tahapan ini sama dengan delta H0. Jadi untuk mencari delta H0, kalian tinggal menambahkan delta H1 ditambah delta H2 dengan ditambah delta H3. Jadi jumlah tahapan ini sama dengan jumlah dari A ke D. Contoh kalau dalam soal kurang lebih seperti ini. Justru ini lebih mudah dibandingkan dengan yang tadi ya. Nah, contohnya C ditambah 2O2 akan menjadikan CO. Nah, di sini negatif 110,5 itu tahapan dari C ditambah O2 ke CO saja. Jadi tidak langsung CO2. Kalau ini berdasarkan reaksinya, kan C ditambah setengah O2 langsung CO. Nah, ini C ditambah O2 ke CO dulu. Nah, baru setelah ke CO ditambahkan lagi jadi menjadi CO2. Tahapan reaksinya negatif 110,5 untuk tahapan yang pertama atau delta H1. Yang ini delta H2-nya negatif 283. Nah, ini sama aja dengan negatif 110 ditambahkan negatif 283. Hasilnya adalah negatif 393. Jadi, untuk mencari ini, kalian tinggal menambahkan ini dan ini. Ketika yang ditanyakannya delta H1 negatif 110,5, maka kalian tinggal kurangi. Yang ini negatif 393 dikurangi dengan negatif 283. Jadi
sebetulnya untuk diagram itu lebih mudah kalau kita tahu membacanya. Nah, oke, kita ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kita lihat. Kalian harus jeli melihat arah panah ya, kalau dalam diagram itu. Kalau yang tadi kan panahnya semua ke atas, ya ke bawah. Nah, itu gampang dong, tinggal ditambahkan. Nah, sekarang kalau yang ini beda nih. Nah, yang ini kita lihat, tahapannya seperti ini. Di sini, arah panahnya dari bawah ke atas, kemudian dia turun ke bawah. Kalau yang ini kan dari bawah ke atas langsung. Jadi yang dihasilkannya sebetulnya adalah NO2. Kalau yang tadi kan hasilnya langsung aja di bawah. Nah, yang ini hasilnya adalah NO2. NO2 itu kalau yang delta H1 itu langsung. Jadi setengah N2 ditambah O2 dia langsung jadi NO2. Nah, tetapi kalau yang ke atas dulu tahapannya 2 kali. Di sini setengah ditambah O2, nah ke atas dulu. Nah, delta H3-nya dia akan jadi NO dulu. Nah, setelah jadi NO, direaksikan lagi dengan oksigen, dia baru menjadi NO2. Jadi tahapannya, kalau ini 2 tahap, 1, 2. Kalau yang bawah itu hanya 1 tahap. Jadi rumusnya jelas akan berbeda. Jadi untuk mencari delta H1, untuk mencari delta H1 itu tinggal delta H3, kemudian ditambah dengan delta H2. Nah, untuk mencari delta H3, berarti gimana coba? Untuk mencari delta H3 berarti tinggal delta H1 dikurangi delta H2. Nah, yang ditanyakan sekarang untuk mencari delta H2. Untuk mencari delta H2 berarti tinggal delta H1 dikurangi delta H3. Ya, nah sekarang kita lihat jawabannya. Nah, delta H3 itu adalah delta H1 dikurangi delta H2. Itu jelas ya. Kemudian untuk delta H2 adalah delta H1 dikurangi delta H3. Yang ditanyakan adalah di sini delta H2 karena yang belum ada nilainya dari delta H2, sedangkan untuk delta H3 nilainya sudah ada. Maka langsung saja dijawab, delta H2 itu adalah 33,8 kJ per mol dikurangi 90,37. Hasilnya delta H2 adalah min 56,49 kJ per mol. Nah, jadi jelas. Jadi yang harus diperhatikan adalah arah panahnya. Nah, kalau panah ke atas itu biasanya positif, kalau ke bawah itu biasanya adalah negatif. Nah, ini panahnya ke atas, berarti nilainya pasti positif. Itu kalau dalam diagram. Sama ya, dalam fisika juga. Kalau ke kanan itu pasti positif, kalau ke kiri pasti negatif. Nah, secara umum bentuk hukum Hess itu sebetulnya mudah sekali seperti ini, tapi tergantung ke dalam soalnya bagaimana. Nah, delta reaksi itu sebetulnya yang produk dikurangi yang reaktan, atau dalam simpelnya yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri, itu untuk mencari hukum Hess. Nah, delta reaksi dapat ditentukan melalui delta HF. Nah, nilai delta HF nanti dapat dilihat. Jadi, delta HF nanti Ibu kasihkan filenya nilai delta HF secara standar. Delta HF standar sebetulnya banyak di Google juga bisa dicari. Jadi, itu sudah ada nilainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, soalnya beda lagi ya. Hitunglah delta H0 reaksi pada reaksi berikut. Nah, SiO4 direaksikan dengan 2O2, menghasilkan SiO2 dan 2H2O. Oke, apa sih yang dicarinya? Yang dicari adalah delta H reaksinya. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, nah maka delta reaksinya produk dikurangi reaktan, atau yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini. Nah, ini adalah yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri, atau reaktan di sebelah kiri. Nah, delta HF SiO2 itu berarti yang ini ya. Kemudian di sini 2 dikali delta HFO2. Kenapa 2? Disesuaikan dengan koefisien. Kalau koefisiennya 2, berarti kalian harus kalikan 2 delta HF-nya. Jadi sesuai mol. Tinggal kurangi yang sebelah kiri atau dengan reaktan. Delta HFSiH4, nah yang ini. Kemudian ditambah 2. Kenapa 2? Karena mol dari oksigen adalah 2. Jadi kalian harus mengalihkan delta HF-nya dengan angka 2. Nah, karena sesuai dengan molaritasnya, molnya. Jadi, nah Bu,
dari mana sih nilai-nilai itu? Nah, ini dilihat dari tabel. Nanti Ibu lihatkan tabelnya. Contoh tabelnya ya. Delta reaksinya. Nah, ini sudah ada sebetulnya nilainya. Kalian tinggal mengalihkan saja negatif 910 ditambah 2. Nah, kenapa 2? Karena molaritasnya 2 dari H2O 285 dikurangi positif 34 ditambah 2 kali 0 kJ per mol. Kenapa 0 kJ per mol? Karena di sini oksigen tidak ada nilainya. Oke. Hasilnya menjadi, nah, di sini yang perlu ditingkatkan kejeliannya adalah tentang tanda negatif dan positif ya. Jadi harus jeli lagi. Kalau kalian menggunakan kalkulator harus pakai kurung atau masing-masing dihitungnya. Jangan langsung dikali ditambah. Itu hasilnya pasti akan berbeda ya. Nah, hasilnya adalah negatif 1516. Berarti coba lagi ya kali-kalikan. Nah, dibelajar di rumah kali-kalikan yang seperti ini. Bisa lah ya. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Nanti untuk data tabelnya Ibu kasihkan di Google Classroom. Kemudian untuk soalnya nanti juga Ibu coba upload di Google Classroom saja untuk latihan soalnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jadi kita telah mempelajari sekarang agak panjang materinya ya, lumayan, tentang hukum Hess. Jadi hukum Hess itu banyak sekali beragam soalnya, bisa diagram, kemudian bisa reaksi, bisa data delta H. Kalian harus bisa semuanya ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.